Selamat datang kembali di Vibe Positif Aja, channel di mana kita nggak cuma ngomongin cara jadi orang baik, tapi juga cara jadi jiwa yang sadar, yang benar-benar paham cara kerja energi dan kehidupan. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget disalahpahami, tapi sebenarnya sangat fundamental dalam hidup kita. Karma. Lo pasti udah sering banget dengar kalimat, karma itu nyata. Dan ya, itu 100% benar. Tapi, tahan dulu. Kita perlu luruskan pemahaman kita. Karma itu bukan malaikat pencatat amal buruk yang siap menghukum lo dari langit. Karma juga bukan bentuk pembalasan dendam sadis dari alam semesta. Coba deh, pikirin karma dengan cara yang lebih simpel dan logis. Karma itu cuma energi. Titik. Energi dari setiap tindakan lo, setiap pikiran yang melintas di kepala lo, dan setiap niat yang tersimpan di hati lo. Energi ini nggak akan pernah hilang. Dia cuma berputar. Kalau lo melakukan sesuatu dengan perasaan marah, benci, atau dengki, energi marah itu nggak lenyap begitu saja. Dia akan berputar di alam semesta. Dan suatu hari, dia akan kembali ke lo. Mungkin dalam bentuk situasi yang bikin lo kesal, orang yang bikin lo marah, atau kejadian yang bikin lo frustrasi. Sebaliknya, kalau lo melakukan sesuatu dengan penuh kasih, tulus, dan ikhlas, energi positif itu juga nggak akan hilang. Dia akan menyebar, menyentuh banyak hal, dan suatu saat semesta akan mengembalikannya ke lo. Seringkali lewat jalan yang gak pernah lo duga-duga. Bisa jadi dalam bentuk pertolongan tiba-tiba, kesempatan emas, atau sekadar perasaan damai yang luar biasa. Jadi, inti dari karma bukanlah tentang mendapatkan balasan atau dihukum. Karma adalah tentang dihadapkan kembali dengan cerminan energi yang lo pancarkan. Lo nggak dihukum. Karena karma, lo hanya sedang menerima konsekuensi logis dari getaran yang lo kirimkan ke dunia. Nah, ini bagian paling kerennya. Karma bisa diubah. Betul banget. Karma itu bukan vonis penjara seumur hidup. Karma itu dinamis. Bisa berubah. Karena setiap detik, setiap tarikan napas, lo punya kesempatan emas untuk mengganti energi yang lo pancarkan. Mungkin dulu lo pernah menyakiti hati orang. Entah sengaja atau tidak. Mungkin lo pernah berbuat curang tanpa sadar. Tapi, kalau hari ini lo sadar, lo menyesalinya dengan tulus, dan lo berkomitmen untuk mulai menyebarkan kebaikan, maka energi lo saat itu juga mulai berubah. Frekuensi getaran diri lo mulai naik, dan secara otomatis, semesta pun akan mengubah cara dia merespons lo. Bayangin karma itu kayak sebuah kebun. Kalau bertahan-tahan lalu lo asal menanam benih rumput liar dan membiarkannya tumbuh, ya wajar kalau sekarang kebun lo penuh semak belukar yang berduri. Tapi, bukan berarti lo harus pasrah selamanya. Lo selalu bisa ambil cangkul, cabut semua rumput liar itu sampai ke akarnya. Bersihkan tanahnya, kasih pupuk, dan mulai menanam bibit bunga mawar atau pohon buah yang baru. Memang butuh usaha, butuh niat yang kuat, kesadaran penuh, dan tentu saja butuh waktu. Tapi kebun itu pasti bisa berubah jadi indah lagi. Nah, sekarang gue mau kasih lo 5 cara praktis yang bisa langsung lo praktekkan hari ini juga untuk mulai membersihkan dan mengubah energi karma lo. Yang pertama, dan ini yang paling fundamental, sadar dulu dan berhenti menyalahkan orang lain. Lingkaran karma buruk akan terus berputar selama lo terus memainkan peran sebagai korban. Selama lo masih bilang, hidup G angkur gara-gara dia atau ini semua salah keadaan, lo sebenarnya sedang memberikan energi dan kekuatan lo ke masa lalu. Lo terjebak. Tapi, begitu lo mengambil napas dalam-dalam dan berkata pada diri sendiri, oke, ini terjadi. Ini adalah bagian dari pelajaran hidup gue. Dan gue bertanggung jawab atas reaksi gue saat itu, huga energi lo langsung bergeser. Lo mengambil kembali kekuatan lo. Kedua, minta maaf dengan hati. Bukan cuma formalitas. Janji. Minta maaf itu bukan tanda lo lemah atau rendah. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda kekuatan jiwa yang luar biasa. Minta maaf itu bukan buat orang yang lo sakiti. Tapi buat diri lo sendiri. Untuk melepaskan beban berat yang selama ini lo pikul tanpa sadar. Setiap kata, maaf yang tulus itu ibarat sapu ajaib yang membersihkan debu-debu karma negatif yang menempel di hati lo. Lo merasa lebih ringan, dan energi semesta di sekitar lo pun ikut menjadi lebih jernih. Ketiga, tebar kebaikan-kebaikan kecil tanpa pamrih. Gak perlu nunggu jadi kaya raya untuk berdonasi besar
atau nunggu punya waktu luang buat jadi relawan. Kebaikan karma dimulai dari hal-hal kecil. Bantu ibu-ibu nyebrang jalan, sabar menghadapi driver ojol yang nyasar, atau sekadar memberikan senyum tulus ke kasir minimarket yang kelihatannya lagi capek. Energi-energi kecil yang positif ini seperti tetesan air. Awalnya mungkin gak terasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama akan menjadi ombak kebaikan yang dahsyat, yang akan mengangkat level kehidupan lo sendiri. Keempat, dan ini mungkin yang paling cepat dampaknya, jaga pikiran lo agar tetap bersih. Karma yang paling cepat datang itu bukan dari tindakan fisik, tapi dari pikiran. Kenapa? Karena pikiran adalah doa. Pikiran adalah perintah yang lo kirimkan ke semesta setiap detiknya. Kalau lo terus-menerus mikirin hal negatif, cemas berlebihan, atau bergosip dalam hati, semesta akan mengira, oh, dia suka drama dan masalah. Oke, kita kirimkan lebih banyak lagi. Sebaliknya, kalau lo mulai membiasakan diri untuk berpikir dengan penuh syukur, kasih, dan harapan, semesta akan merespons, oh, frekuensinya damai. Ayo kita kirimkan kejadian-kejadian yang penuh kedamaian juga. Dan yang kelima, meditasi dan afirmasi sebagai tombol reset energi harian lo. Nggak perlu ribet. Cukup luangkan 5 menit setiap pagi. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Ucapkan dalam hati, hari ini, aku memilih untuk menebar energi baik. Aku melepaskan semua beban masa lalu. Dan aku membiarkan semesta bekerja dengan damai untuk kebaikanku. Ini bukan mantra mistik. Ini adalah cara saintifik untuk mengatur ulang frekuensi getaran diri lo. Untuk memulai hari dengan kanvas energi yang bersih. Ingat teman-teman, karma itu nggak pernah salah alamat. Dia adalah sistem umpan balik yang sempurna. Tapi, kabar baiknya adalah, lo sekarang punya GPS baru. Dan namanya adalah kesadaran. Dengan kesadaran, lo bisa mengatur ulang tujuan lo kapan saja. Lo bisa keluar dari jalur lama yang penuh lubang dan berbelok ke jalan tol yang mulus, menuju frekuensi kehidupan yang lebih tinggi, lebih damai, dan lebih bahagia. Jadi, jangan pernah takut sama karma. Gunakan dia sebagai cermin untuk introspeksi, bukan sebagai hakim yang menghukum. Karena setiap kali lo sadar dan memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik, saat itu Huga Semesta ikut mengubah rencananya untuk lo, menjadi rencana yang jauh lebih indah. Kalau lo ngerasa video ini membuka pikiran lo dan memberikan pencerahan, gue bakal seneng banget kalau lo klik tombol like dan tekan subscribe biar kita bisa terus belajar bareng. Coba deh, tulis di kolom komentar sebagai komitmen diri. Aku ubah karmaku mulai hari ini. Yuk, share juga video ini ke teman-teman lo yang mungkin lagi ngerasa hidupnya buntu atau berat. Biar mereka tahu, mungkin bukan dunianya yang keras, tapi energinya yang hanya perlu disetel ulang. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.